Oke, balik lagi sama gua di sini. Gue bakalan ngelanjutin seri SNBT 2026 season 7 gitu ya. Sebenarnya gue udah buat nih video nih kemarin malam gitu. Tapi hilang video guanya. Ada rekaman layar, gue coret-coretin nggak ada. Niat gue sih ya udahlah, gue sambil ngelihat rekaman gue sama gue coret-coret kembali gitu. Tapi kan rasanya nggak feel gitu ya, pasti beda lah. Ya udah gue buat lagi gitu ya kan. Nah, ilmu stoik ya gitu, gagal ya buat lagi gitu. Meskipun agak mengumpat sedikit nggak apa-apa, yang penting apa, nggak stop di sana. Gagal nih stop, padahal ada banyak cara atau banyak pilihan lain yang bisa dipilih gitu ya kan. Itu pesannya. Jadi langsung saja kita ke soal nomor 26 di kemampuan penalaran umum seri SNBT 2026 season 7. Bullshit. Nah, di sini ada diagram gitu ya. Ini gue nggak tahu ya, kemarin gue udah ngejelasin bener apa enggak, tapi coba cek aja gitu ya. Setahu gue udah sesuai gitu ya. Di sini gue baru menyadari bahwa ketika yang ditanyakan adalah persentase, oke. Udah mendekati ini ya persentase ya. Dulu itu hanya ditanyakan apa? Laba tertinggi. Kalau laba tertinggi nih ya, kita kalau laba tertinggi dulu, kita cari dulu ini nilainya. Ini 400, ini 600. Bulatkan saja, meskipun tidak tepat 600, bulatkan saja ya biar lebih mudah. Jaraknya 200. Yang ini 500, yang ini 900, jaraknya 400. Oke. Yang ini 600 dan yang ini adalah 1050. Enggak sampai 1100 itu enggak itu 1050 ya. 1050 jaraknya 450. Selanjutnya ada 700 dan ini ada 1200 lah ya. Jaraknya berarti 500. Selanjutnya ada 800, ada 1200. Gitu ya. 1200, 1300. 1300 jaraknya 500 ya, jaraknya 500 kayak gitu. Oke. Kalau laba tertinggi kita pasti ngambilnya ya kalau enggak 4 ya 5 gitu kan. Tinggal eksakan saja ini kan enggak sampai 1200, otomatis laba tertinggi di sini gitu kan. Laba tertinggi. Tapi ketika yang ditanyakan adalah persentase keuntungan terbesar, berarti kita perlu menghitung selisih dibagi dengan total pendapatan gitu ya. Selisih antara modal dan pendapatan dibagi pendapatan gitu ya. Gitu. Jadi bagaimana menghitung persentasenya gitu. Masa ya dihitung semua gitu. Ya gue tahu ngitung persentasenya udah gue jelasin gitu. Tapi bagaimana ini? Masa ya dihitung semua, ya capek dong gitu. Dikira-kira aja. Apa untuk persentase terbesar ya? Untuk persentase terbesar berarti kalau di sini ada pembilang, di sini ada penyebut, sesuai sifat pecahan. Ketika pembilang ini semakin besar, penyebut semakin kecil, maka nilainya akan semakin besar. Ya, ketika di sini ada pembilang, ada penyebut, ya ada penyebut. Nah, ketika pembilangnya semakin kecil dan penyebutnya semakin besar, ini maka nilainya semakin kecil. Udah, itu sifat pecahan biasa yang udah kita ketahui dari sejak SD gitu kan. Kalau nih misalkan lu punya roti 1 dibagi 2, masih bisa tuh makan setengah-setengah bisa. Tapi kalau yang mau dibagi 4 orang, makin kecil dong rotinya gitu kan. Nah seperti itu ya, analoginya seperti itu. Jadi di sini gimana caranya? Ya cari aja total pendapatan yang paling kecil tapi jaraknya paling gede. Nih, coba. Ketika 500 ke 1300 itu kira-kira berapa? Masih lumayan kecil ya, persentasenya ya sekitar 0,38 lagi, 38%. Ya kan? 38%. Tapi kita coba lihat yang paling kecil. Paling kecil ini nggak bisa. 200 ke 600 ini udah 33%. Coba lihat ke sini. Paling kecil tapi jaraknya lumayan 400, karena ini 450, 500. Masih berkisaran segitu gitu ya. 400, 900, 44%. Begitu ya.
Jadi ya dikira-kira saja dengan sifat pecahan gitu, dimana penyebut semakin kecil maka nilainya semakin besar, penyebut semakin besar nilainya semakin kecil. Ya, itu perbandingan terbalik terhadap penyebut. Kalau terhadap pembilang itu perbandingan cara. Ketika pembilangnya semakin gede, nilainya semakin gede. Pembilangnya semakin kecil, nilainya semakin kecil. Pusing? Nih, gue udah coretin nih. Kalau berdasarkan omongan aja ini biasanya pusing. Udah gue coretin ya, aman banget, aman banget. Selanjutnya kita ke pola bilangan. Pola bilangan ini sulit gak sulit, tapi nilainya gak secantik itu. Kita coba lihat ya, kita coba lihat ini 50 ke 68 ke 89. Iya, gue tulis dulu ya biar enak. 128. 50 ke 68 18. Oke. 68 ke 89 21. Ini 18, ini 21. Berarti ini tinggal tambah 18 ya kan? Berarti 146. Kebetulan ada 1 nih. Itu memang apa ya? Aturan dalam pembuatan soal. Ketika perhitungannya itu nggak cantik, bisa saja salah nih. Kenapa bisa saja salah? Karena nggak cantik. 1821 itu angka random aja gitu loh. Polanya cantik, 1821, 1821, 1821 konstan gitu. Tapi nggak secantik misalkan, oke, monoton dikali 2, oke, monoton ditambah 6 kurangi 5. Ini kan lebih cantik, lebih satuan, lebih kecil dan segala macam. Itu bisa tuh sama-sama mirip-mirip. Ada 144-nya mungkin 1 kali, jawaban benarnya mungkin 146 ada 2 kali gitu ya. Oke. Itu hanya pengetahuan biasa ya, pengetahuan rahasia umum lah. Nah, 1821 ini tipsnya, kalian jangan sampai keliru menambahkan. Jangan sampai keliru mendapatkan angka yang benar. Bisa saja nih, ketidaktelitian itu terjadi meskipun itu cuma penjumlahan, apa sih gitu kan. Bisa aja, oh ini jaraknya tiba-tiba 28 gitu, tiba-tiba segini. Oh iya benar-benar. Ketika nggak teliti, ketika kita panik dan segala macam, itu yang berbahaya. Itulah triknya di soal ini. Kenapa nih soal-soal seperti ini dibuat? Karena mempertimbangkan faktor eksternal dalam emosi gitu ya. Itu juga kita pertimbangkan untuk membuat soal, oke? Nah, ini kelihatannya gampang, tapi kan jarang gitu ya dipakai ya, gitu ya. Aman, oke? 137. 25 ke 49 itu ditambah 24. Ya. 81 ke 49 itu ditambah 32. Oke. Ini tambah 24. Oke. Oh, ini aman. 32 berarti ini 24 juga, ya kan? 24 berarti 161 ya. 161. Ya benar. Ini cuma ngecek aja sih memang. Selanjutnya ke nomor 28. Ini masih sama nih. Masih sama, tapi ini adalah versi yang lebih mudah. Ini adalah pola tercantik, pola konstan yang sudah sering kita pelajarin gitu. Biasanya muncul di TikTok. Wah, ini gak sampai 2 detik nih gitu kan. Karena memang polanya gampang dan kelihatan. 7 ke 14, gak usah coret-coret ya, gak usah coret-coret. 7 ke 14 kali 2, 28 ke 56 kali 2, 56 ke 112 kali 2. Berarti jawabannya 224. Kebetulan sekali mungkin ya. Kebetulan sekali harusnya 224 ini harus ada pilihan lain gitu, harusnya gitu. Biar ya gitu, biar agak pusing bicaranya kan. 6 ke 18, kali 3. 18 ke 54 kali 3, 54 kali 3, 162 kali 3, 485. Udah. Aman banget ya, aman banget. Ini adalah pola tercantik untuk yang atas ini, gue coret ke sini. Ini adalah pola konstan kali 2. Ini adalah pola konstan kali 3. Jadi nggak perlu dilompat-lompatin. Hanya bertetanggaan saja kita sudah tahu polanya. Gitu ya, aman. Nomor 29. Oke, nah nomor 29 nih. Kita lihat, kalau kita terawang seperti tadi, seperti di soal nomor 28, apakah bisa? 6 ke 7, 1. 7 ke 14, 7. 14 ke 27, 13. Prima? Tidak. Karena melewati angka 5
3 dan 7 tadi. Ya kan? 7 ada ya. Melewati angka 3 dan 5. Ayo, 11 juga nggak deh. Apa ini ya? Gimana ya? Kita coba tulis ya. 6, 7, 14, 27, 45. Ini ke sini tambah 1. Oke, ini ke sini tambah 7, ini ke sini tambah 13, ini ke sini tambah 18. Ini bukan prima lagi. Gimana tuh? 18. Coba ini ya. Ini ke sini tambah 6. Oke. Ini ke sini tambah 6. Oke, sama. Ini ke sini lah. Kok tambah 5? Kok tambah 5? Kira-kira ini tambah berapa? Tambah 5 ya, tambah 5. Kenapa kok bisa ditambah 5 tiba-tiba gitu? Jawabannya 68. Oke, 68 ada 2. Gini, ini adalah materi yang cukup baru di series gua gitu ya. Mungkin di channel-channel lain juga udah dibahas, tapi di series gua ini gua baru kali ini membahas soal yang kayak gini ya. Tapi bukan pertama kali ini gua ngerjain gitu ya. Baru kali ini gua bahas di channel gua. Jadi ketika ada pola satu kali, maksudnya satu kali gimana? Ketika nih plus 6 terus plus 5, di sini titik-titik, di sini titik-titik, kan belum ada 2 kali tuh pola gitu. Jadi ya sudah, isi plus 5 aja, yakin saja bahwa itu memang polanya plus 5 gitu loh. Maksudnya biasanya kita akan membuat pola itu seperti ini. Kita akan menemukan pola misalkan plus 6 plus 5 plus 4. Nah, di sini baru kita yakin banget bahwa ini polanya plus 4. Ya kan? Biasanya seperti itu. Tapi di sini konsepnya, karena ini piramidnya sudah sebanyak 2 tingkatan, makanya kita harus percaya meskipun polanya baru terbentuk 1 kali. Harus yakin, ya. Believe on yourself, gitu ya. Oke. Oke. Jadi kayak gitu. Kita coba nih ya ke yang pola kedua, 6, ke-12, ke-33, ke-49, ke-70. Ini tambah 6, ini ke sini tambah 11, ini ke sini tambah berapa ya? Ini ya 16 ya. Ini ke sini tambah 21. Oke, gimana tuh polanya ini? Pola tambah 5. Ini ke sini tambah 5. Wah, ini masih sama ya. Nah, kalau kayak gini kan enak ya, tambah 5 gitu. Ini berarti tambah 5 berarti tambah 26. Berarti ini jawabannya 96. Oke. Aman, untuk pola kedua aman. Nah, karena tambah 5 kayak gitu. Jadi polanya ini berulang berapa? 3 kali. Jadi kita udah yakin banget bahwa pola selanjutnya tambah 5 gitu kan. Kita coba belajar untuk yakin meskipun polanya hanya 1. Jumlah petani, oke, nggak usah dibaca. Polanya ini, nah ini polanya nih. Kita lihat apakah lompatannya akan sebagus itu. Sekarang gue tulisin di sini 1337 ke 1265 ke 1118 ya, dibaca 896 599. Ini kesini gue udah hitung. Ini 72. Ini kesini 147. Nah, gimana tuh? 147, 222, terus 297, dan ini wah, jaraknya ini berapa ya kira-kira ya? Kita lihat polanya ternyata masih konstan dan masih bagus, masih cantik di sini ya. Masih konstan lah gitu. Ini ke sini min 75. Benar. Ini ke sini min 75. Ini ke sini min 75. Ini ke sini berarti min 75. Ya tinggal ditambahkan saja 297 dengan 75, yaitu 372. Jadi hasilnya di sini dikurangin 227. Benar. Nah, kebetulan ada 1 dari 27-nya. Nah, selanjutnya kita ngecek aja ke pola kedua nih. 380, 1182, mungkin 906, 525. Selanjutnya kita bakalan cari nih, sama seperti tadi. Berapa ini jaraknya? 120. Ini ke sini 198. Ini ke sini 276. Ini ke sini
3, 5, 4. Nah ini kesini ya, gua kesiniin ya biar tidak terhalang muka saya gitu. Itu jaraknya berapa nih? Ini kesini berapa, ini kesini berapa, ini kesini. Ini tetap ya, tetap pengurangan ya, pengurangan minus. Nah 120 ke 198 kelihatan tambah 78, tambah 78, ini tambah 78, ini juga tambah 78 hasilnya 432. Ini polanya bahaya banget kalau 432 ditulis di sini, 432 ditulis di sini, terus 372 ditulis ke sini. Ini kemungkinan bisa dipilih nih, karena orang kan udah capek nih pengurangannya dalam bentuk ribuan dan segala macam gitu kan. Coba kita lihat jawabannya adalah 120. Oh ini ya, makanya salah nih. 552 gitu. Mohon maaf lahir dan batin. Telat banget. Sekarang hari raya ketupat nih, lagi bikin ketupat di rumah gua. Suka ketupat? Saya suka juga.